Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai analisis pengaruh metode penugasan dalam proses pembelajaran menulis teks ceramah pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Purwojati. Yang pertama, saya akan memaparkan beberapa teori terlebih dahulu. Ada metode penugasan dalam pembelajaran. Metode penugasan adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik, baik tugas itu bersifat individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik aktif belajar. Metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, membina disiplin dan tanggung jawab siswa, dan membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri informasi. Kemudian ada keterampilan menulis. Hakim menjelaskan bahwa menulis pada hakikatnya adalah upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan ke dalam bahasa tulis. Kemudian yang selanjutnya ada teks ceramah. Teks ceramah adalah proses pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, berisi tentang suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya, yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya adalah hasil observasi atau hasil temuan di lapangan yang saya teliti atau yang saya amati. Di sini saya membagi menjadi beberapa bagian. Ada proses pembelajaran di mana pada sistem pembelajaran yang dilakukan itu menyesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu menggunakan sistem pembelajaran e-learning. Kemudian media pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan media pembelajaran Google Classroom. Struktur proses pembelajaran yang dilakukan pada materi teks ceramah ini tersusun dengan baik, dimulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 semester 1. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada pertemuan pertama yaitu penyampaian materi, kemudian pertemuan selanjutnya hingga akhir pembelajaran materi teks ceramah diberikan penugasan. Maka dari itu metode pembelajaran yang digunakan adalah metode penugasan. Berikut ini adalah metode penugasan dalam proses pembelajaran teks ceramah yang saya klasifikasikan menjadi 7 bagian penugasan. Yang pertama itu ada penugasan membaca materi, kemudian yang kedua merangkum materi, kemudian penugasan yang ketiga evaluasi materi atau ulangan harian 1, yang keempat menjawab soal pada buku paket, kemudian yang kelima menganalisis teks ceramah, yang keenam evaluasi materi atau ulangan harian 2, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu membuat teks ceramah. Pada bagian penugasan membaca materi, ada beberapa poin yang dapat diambil. Yang pertama yaitu materi teks ceramah ditautkan dalam modul berbentuk e-book sebagai bahan acuan belajar siswa. Penyampaian materi tidak dipaparkan ataupun dijelaskan secara langsung oleh guru, melainkan siswa dituntut untuk belajar secara mandiri dengan penugasan membaca materi. Kemudian pada bagian penugasan merangkum materi, penugasan ini mengacu pada penugasan sebelumnya yaitu membaca materi. Penulis menganalisis penugasan ini bertujuan agar siswa dapat lebih mendalami materi. Estimasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas ini yaitu 1 hari sebelum pembelajaran berikutnya. Boleh ditulis tangan maupun dalam bentuk Word. Bagian penugasan selanjutnya yaitu berbentuk ulangan harian pertama atau di sini saya menyebut sebagai evaluasi materi. Setelah siswa diberikan tugas untuk memahami dan mendalami materi dengan membaca dan merangkum materi bab ceramah, pada pertemuan kedua guru memberikan beberapa soal berbentuk pilihan ganda sebagai bahan evaluasi siswa. Penulis menganalisis pemberian tugas ulangan harian ini bertujuan agar siswa dapat mengingat dan mengimplementasikan hasil pendalaman materi. Penugasan untuk menjawab soal pada buku paket.
Penugasan ini diberikan oleh guru pada pertemuan ketiga. Soal yang tertera pada buku paket berkaitan dengan sumber bacaan yang tertera dalam buku tersebut. Penulis menganalisis bahwa pada penugasan ini siswa yang dibutuhkan adalah tingkat pemahamannya. Karena untuk dapat menjawab soal tersebut, siswa harus membaca teks terlebih dahulu yang ada di atasnya. Dengan menjawab soal tersebut, siswa diuji pengetahuannya lebih luas lagi terkait materi teks ceramah. Kemudian masih pada bagian yang sama, yaitu menjawab soal pada buku paket. Di sini terlihat pada pertemuan keempat, itu penugasannya itu ada di halaman selanjutnya. Tugas tersebut berbentuk pilihan yang disertai dengan alasan yang didasarkan pada bahan bacaan teks di atasnya. Maka siswa dituntut dalam hal ini intelektual untuk mengembangkan pola pikirnya dan kekritisannya. Kemudian pada bagian tugas selanjutnya yaitu menganalisis teks ceramah. Penugasan ini diberikan oleh guru pada pertemuan kelima. Menganalisis teks ceramah dalam hal ini yaitu siswa ditugaskan untuk menuliskan butir-butir penting setiap paragraf dalam teks ceramah. Pada tugas ini sudah diberikan 2 contoh jawaban oleh guru sebagai bahan referensi siswa. Dengan begitu siswa dapat dengan mudah untuk mengerjakan. Masih pada bagian penugasan yang sama, di sini ada di pertemuan ke-6. Spesifiknya yaitu menemukan kalimat majemuk yang terdapat dalam teks ceramah. Dalam hal ini, siswa dituntut pengetahuannya terkait jenis-jenis kalimat majemuk yang ditemukan pada teks ceramah yang telah disediakan. Selain itu, siswa juga dituntut untuk dapat menjelaskan terkait jenis kalimat majemuk yang ditemukannya itu. Kemudian pada penugasan selanjutnya yaitu ulangan harian kedua sebagai evaluasi materi. Ini dilakukan pada pertemuan ke-7. Evaluasi yang dibuat oleh guru ini terkait dengan seberapa jauh tingkat pemahaman siswa mengenai materi teks ceramah yang telah dipelajari, pun terkait dengan penugasan-penugasan yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Ulangan harian kedua ini berbentuk esai yang terdiri dari 5 soal. Membuat teks ceramah. Tugas ini adalah penugasan akhir pembelajaran materi teks ceramah yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa yaitu menulis. Dengan penugasan sebelumnya, siswa diharapkan telah mendalami apa itu teks ceramah dan bagaimana sistematikanya. Dengan begitu, tugas akhirnya yaitu membuat teks ceramah berdasarkan topik yang telah ditentukan. Minimal 1 lembar folio bergaris itu dapat dikerjakan dengan baik oleh siswa. Kesimpulan, yang pertama, pembelajaran materi teks ceramah pada siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Purwojati dilakukan terstruktur dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 akhir pembelajaran materi. Pembelajaran tersebut didominasi dengan metode penugasan siswa terkait pemahaman materi teks ceramah. Metode penugasan tersebut sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan keterampilan menulis teks ceramah. Dengan diberikannya penugasan di setiap pertemuan, itu dapat membuat siswa menguasai materi lebih dalam, sehingga pengimplementasian pengaruh metode penugasan tersebut itu diwujudkan dalam keterampilan menulis, yaitu membuat teks ceramah sebagai tugas akhir materi. Sekian hasil pemaparan observasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.